Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sair a'malina. Para jamaah yang lagi berpuasa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa dalam rangka untuk sama-sama kita belajar tentang adab. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pelajari bagaimana agar memperbaiki akhlak yang baik. Yang intinya akhlak yang baik itu harus diperjuangkan dan diusahakan. Ya. Mana yang lebih afdal, orang yang memang sudah sejak kecil dia memiliki adab yang baik, atau orang yang awalnya tidak baik kemudian dia berusaha menjadi baik? Dari segi pahala, mungkin yang diusahakan itu lebih banyak pahalanya karena ada usaha, berusaha. Tapi dari segi keistiqomahan atau kekuatan, ketetapan itu lebih kuat orang yang sejak kecil mempunyai akhlak baik, kemudian ditambah lagi dengan ilmu, dia menjadi tahu keutamaan, bahayanya berakhlak buruk, itu lebih kuat dia. Kalau orang yang dulu akhlaknya buruk, kemudian berusaha belajar, suatu saat bisa jadi muncul akhlak yang buruk. Ya. Kemudian yang kita bahas ini adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini ada satu buku, ya, punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian beliau itu membahas tentang fikih dari bab thaharah, salat, jenazah. Kitabul Jami' ini di bab yang paling terakhir. Ya. Kenapa? Mungkin tujuannya, ya, tujuan pengarang adalah seseorang yang sudah berilmu, yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana sholat, rukun sholat, haji, yang memiliki ilmu itu hendaknya berakhlak yang baik. Kitabul Jami' ini dikumpulkan dari beberapa bab, ya. Tidak masuk pembahasan fikih, ya. Ini tentang Kitabul Jami'. Jami' artinya yang mengumpulkan. Yang ada beberapa bab di Kitabul Jami'. Ada bab tentang adab, ada 6 bab. Ada bab albir wasilah, berbuat kebajikan dan menyambung silaturahim. Ada bab zuhud, ada bab tarhib, ya, min masail hisab, kemudian ada bab targhib, ada bab tentang motivasi agar berbuat baik, ada bab tentang targhib, ada bab tentang, ya, ancaman-ancaman kalau berakhlak jelek. Kemudian ada bab zikir dan doa. Itu ada 6 bab. Jadi itulah dikumpulkannya Kitabu Al-Jami'. Jami' artinya mengumpulkan. Jamaah, ya, jama'u isim fa'ilnya jami'. Makanya masjid-masjid di Arab Saudi itu dinamakan Masjid Jami'. Masjid yang dipakai sholat Jumat namanya Masjid Jami'. Karena pakai dikumpulkan, ya. Semua di sana ada namanya musola, namanya masjid. Tapi kalau yang dipakai sholat Jumat namanya Jami'. Kemudian kita akan masuk bab pertama tentang adab. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6.
Qila wa ma hunna ya Rasulullah, dikatakan apa itu wahai Rasulullah, apa 6 hal tersebut, apa hak tersebut? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika kalian bertemu maka hendaklah kalian mengucapkan salam, sesama muslim mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhi undangan tersebut. Wa idastansohaka, jika dia meminta kamu untuk menasihati dia, minta nasihat kepadamu, fansoh lahu, maka nasihati dia. Wa idza atasha fahamidallah fashammithu, jika dia bersin kemudian dia memuji Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkanlah yarhamu kallah, ya. Kalau perempuan kita bilang yarhamu killah. Wa idza marida fa'udhu, jika sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, jika dia meninggal maka ikuti jenazahmu. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lain, ya, ungkapan ini bersifat umum, ya. Setiap individu muslim, baik muslim yang baik, yang sholat rajin ke masjid, maupun yang enggak sholat ke masjid. Pokoknya dia Islam disalami. Selama dia Islam katanya salami. Kita mengucapkan assalamualaikum, disalami. Ya. Jangan kita pilih-pilih. Ya, ini bukan golongan saya nggak mau salam. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Intinya dia selama Islam maka ucapkan salam, sekalipun dia sering melakukan dosa besar disalami. Orang pezina itu apa? Ya. Tukang bunuh, selama dia Islam jangan pelit-pelit kita mengucapkan salam. Selama hal itu bukan kekufuran, ya. Dosa besar membunuh masih dosa besar tapi masih Islam, maka harus disalami, ya. Sunnah kita mengucapkan salam. Kemudian disebutkan tadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. 6 di sini bukan berarti pembatasan cuma 6, tapi ada hal-hal yang lain, ya. Ada selain 6 itu ada hak-hak yang lain, bukan pembatasan. Kemudian apa yang dimaksud hak di sini, ya? Yang dimaksud dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Perkara-perkara yang semestinya tidak ditinggalkan. Ada di antara 6 hak di atas yang wajib dipenuhi, ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Nanti kita akan terangkan. Sangat ditekankan. Sehingga saking pentingnya hal tersebut, disatukan menjadi satu. Ada yang wajib, ada sunnah, digabungkan menjadi satu. Maka penting sekali. Hak yang pertama apa itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu kepadanya, maka ucapkan salam. Memberi salam merupakan amalan yang sangat mulia. Jangan diremehkan salam. Rasulullah mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai berarti ada 2, ya. Sama-sama mencintai. Awala adulukum ala syai'in, tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu, jika kalian melakukan hal tersebut, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian juga Abdullah bin Amr mengisahkan suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah perihal amalan terbaik dalam Islam. Maka Rasulullah pun mengatakan, tut'imut ta'am, kalian memberi makan, wa taqra'us salam, dan kalian mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, ini tadi.
kepada orang yang kalian kenal ataupun yang tidak kalian kenal. Selama kita tahu dia Islam, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Itu tadi yang kita bahas. Selama dia Islam, tidak kufur, walaupun membunuh, berzina, tetap mengucapkan salam. Kenapa, Pak? Karena salam itu adalah doa. Ya. Salam itu adalah doa. Jangan sampai kalau kita ketahui orang melakukan dosa besar, kita palingkan wajah kita, tidak mengucapkan salam, bisa jadi dia akan semakin menjadi. Ya. Kita tidak, bahasa enggak wawuh sudah, enggak peduli. Tapi kalau kita mengucapkan salam, dia masih memperhatikan saya, mungkin dia masih husnudzon terhadap saya. Bisa jadi karena perbuatan salam kita baik, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pentingnya salam. Makanya Abdullah bin Salam, ya, seorang pendeta dari Yahudi, ya, pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Beliau mengatakan, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata, ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab." Hadis Abdullah bin Salam, seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Beliau menuturkan, setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, aku pun datang untuk melihatnya. Tatkala aku memperhatikan wajah beliau, aku yakin bahwasannya wajah beliau SAW bukanlah wajah seorang pendusta. Ketika itu, wajangan pertama yang beliau sampaikan adalah, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di waktu malam tatkala orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Kita perhatikan bahwasannya menebarkan salam bukanlah perkara yang sepele. Nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menebarkan salah satu nasihat pertama yang Rasulullah SAW sampaikan sejak awal menginjakkan kaki beliau di kota Madinah untuk berdakwah. Di antara keutamaan salam bahwasanya Tufail bin Ubay bin Ka'ab pernah menyertai Abdullah bin Umar ke pasar. Abdullah bin Umar ini adalah anak daripada sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Ternyata Abdullah bin Umar tidak putus-putusnya menebarkan salam pada siapa saja yang ia papasi, yang berpapasan dengannya, baik kaya ataupun miskin, pedagang besar ataupun kecil. Kepada semuanya beliau, Abdullah bin Umar, memberikan salam. Suatu ketika Abdullah bin Umar kembali lagi mengajak Tufail untuk menyertainya ke pasar. Nah, kali ini Tufail pun memberanikan diri untuk bertanya, bukankah sebaiknya kita duduk berbincang-bincang saja di sini? Kata Tufail kepada Abdullah bin Umar, toh Anda tidaklah berniat membeli apa-apa di pasar dan tidak pula berniat untuk duduk-duduk di sana. Ya. Abdullah bin Umar pun menjawab, wahai Tufail, kita ke pasar hanyalah untuk menyebarkan salam. Kita hendak memberi salam kepada siapa saja yang kita temui. Nah, itulah pentingnya salam. Begitu perhatiannya sahabat Abdullah bin Umar. Tentunya ya, kalau di lingkungan kita di kebanyakan Nasrani ya tidak ya, karena kita tidak tahu apakah itu orang Muslim atau tidak ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.